Halo, jumpa lagi dengan kuliah kutub channelnya para engineer. Baik, untuk hari ini saya akan membuat video tutorial ya untuk materi hari ini. Itu adalah nanti kita belajar membuat program CNC mill ya, untuk yang surface 3 dimensi ya. Kalau di pertemuan setengah semester sebelumnya kita sudah membahas program yang 2 dimensi untuk pemrograman NC 3 aksis atau mill. Untuk selanjutnya, setelah teman-teman kemarin belajar pembuatan desain 3 dimensi ya, baik baik memakai software Mastercam atau dengan software CAD kemudian ditransfer ke software CAM. Nah, kurang lebih seperti itu untuk membuat desain 3 dimensinya. Kemudian setelah kita mampu untuk membuat desain 3 dimensi, terutama di Mastercam ya, selanjutnya yang perlu kita pelajari lagi untuk menambah keilmuan kita ya tentang dunia CNC ya, Computer Numerical Control, itu kita juga harus mampu membuat program NC mill yang surface 3D atau 3 dimensi. Nah, di layar sudah ada contoh ya, contoh gambar yang nantinya akan kita buat project program surface 3D ya atau 3 dimensi. Nah, nanti kita akan coba membuat proses machining untuk benda kerja jadi seperti gambar di layar. Oke ya, jangan beranjak dulu, jangan lupa like video saya dan share ke teman-teman kalian yang sedang belajar pemrograman NC, dan jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan video terbaru tentang CNC di kuliah kutub yang berikutnya. Oke, untuk berikutnya saya buat new dulu ya, new file. Nah, ini adalah tampilan awal dari Mastercam. Berarti langkah pertama yang harus kita lakukan untuk pembuatan programnya, kita harus membuat gambar 3 dimensinya dulu ya. Jadi semisal untuk ukuran panjangnya 100 mm, kemudian lebarnya 100 mm, dan kita fit ya supaya pas tengah. Oke. Kemudian dari rectangle ini atau kotak ini kita tebalkan dengan menu solid extrude. Kita klik enter. Kemudian untuk arah penebalannya saya buat ke bawah ya, ke bawah saja. Berarti kalau ini ke atas saya aktifkan reverse direction ya. Nah, semacam ini. Nah, ini adalah bentukan 3 dimensinya. Kemudian yang berikutnya kita perlu membuat tadi ya, semacam tonjolan berbentuk lingkaran ya atau bola, dengan berarti kita harus membuat circle dulu ya. Circle, saya pakai ini circle center point ya. Saya klik di tengah sini. Untuk pandangannya saya pilih yang front. Nah, semacam ini ya. Saya klik di sini. Jadi untuk nilai dari diameternya sama dengan panjang dan lebar rectangle yang sebelumnya tadi telah kita buat. Kemudian kita turunkan dengan Xform ya, Xform translate. Kemudian kita turunkan sebesar 25 ke bawah, berarti minus 25. Kemudian saya pilih move, kemudian saya enter. Saya pakai pandangan wireframe dulu ya biar kelihatan. Kemudian saya buat
garis bantu lain di sini, dari sini ke sini. Kemudian saya akan hilangkan sumbu aksisnya dulu. Kemudian saya akan trim bagian yang tidak diperlukan ya. Ini, kemudian ini. Nah ini. Jadi gambar seperempat lingkaran ya. Kemudian dari seperempat lingkaran ini kita akan ubah menjadi solid ya. Berarti menu solid, kemudian kita pilih yang revolve atau putaran ya. Kita klik, sekat seperempat lingkarannya, kemudian klik OK. Kemudian kita di sini muncul select line to be used as axis ya. Berarti kita harus memilih garis sumbunya. Untuk putaran berarti saya pilih yang ini, yang vertikal. Nah, di sini kemudian ini arah putarannya ya, berarti ke kiri. Kemudian kita klik OK. Kemudian untuk revolve operationnya kita pilih yang grid body ya, karena kita akan membuat body baru atau objek baru. Kemudian angel and axis-nya di pilihan end angle kita pilih 360 ya. Ini maksudnya derajat ya, 360 derajat itu berarti adalah 1 kali putaran. Kemudian saya klik OK. Nah, sudah jadi ya semacam ini. Ini adalah bentukan 3 dimensinya yang nantinya akan coba kita buat program surface 3 dimensinya. Berarti langkah yang berikutnya setelah objek gambar 3 dimensinya selesai ya, untuk titik nolnya bisa kita tempatkan sesuai dengan selera kita ya. Misal titik nolnya itu berada di ujung paling atas sini, itu boleh sekali, nggak masalah. Atau titik nolnya itu di bawah permukaan paling bawah di sini, itu juga nggak masalah, atau di sini juga nggak masalah. Itu sesuai dengan selera teman-teman ya. Yang penting pada intinya nanti untuk titik nolnya itu antara di mesin CNC dengan di Mastercam itu letaknya sama itu. Oke, lanjut. Setelah gambar 3 dimensinya selesai dibuat, berarti kita perlu memilih tipe mesin ya. Di sini ada menu machine type, saya pilih yang mill default. Nah, maka akan muncul mesin group 1 di menu operation manager ya. Kemudian kita klik properties. Kemudian kita klik stock setup ya. Nah, ini adalah untuk setting material ya. Teman-teman bisa masukkan nilai X, Y, Z sesuai dengan ukuran material, ditambahkan allowance ya. Bisa ditambahin berapa mili gitu, 5 mili atau 2 mili. Atau kalau pengen cepat, teman-teman bisa pakai yang ini ya, solid ya. Karena tadi ini bentukannya solid, saya klik solid. Jadi nanti otomatis 100 tingginya 35 ini otomatis tinggal kita tambahin aja 105 gitu. Ini juga sama 105. Untuk tingginya 36, ini 25,5 gitu ya. Oke, ini nah ini untuk stok setupnya sudah melebihi dari desain 3 dimensinya atau sudah ada lawannya. Nah, langkah yang berikutnya kita harus membuat program surface 3 dimensi ya. Berarti kalau program berarti kita masuknya nanti ke toolpad. Kemudian nanti kita pilih rock, surface rock dan surface finish ini ya. Ini adalah untuk pembuatan program 3 dimensi ya. Surface rock di sini ada beberapa pilihan.
Untuk hari ini nanti kita akan coba yang pocket dulu ya, pocket 3 dimensi. Karena pocket berarti sifat dari pocket itu adalah pada garis yang tertutup ya. Jadi yang namanya pocket itu pasti garisnya saling menutup. Kalau terbuka itu tidak bisa pakai pocket ya. Jadi kita harus buat garis tertutupnya dulu, atau batas ya, garis ini sebagai batas. Kita buat sembarang seperti ini. Yang penting garisnya itu lebih besar dari benda kerjanya gitu ya. Kita klik di sini, klik OK. Nah ini nanti sebagai pembatas pocketnya. Jadi nanti pocketnya itu pemakannya berada di dalam garis yang kita buat ini. Kemudian langkah yang berikutnya, setelah kita buat garis batasnya, berarti kita masuk ke toolpad, kita klik surface route, kemudian kita pilih pocket, kita klik OK. Kemudian muncul select drive surface ya, berarti kita harus memilih objek 3 dimensinya. Nah ini berubah warna kuning, itu artinya sudah terseleksi. Kemudian klik end selection. Kemudian setelah muncul menu toolpad garis miring surface selection, kita masuk ke ini ya, containment. Ini kita klik select. Nah kita pilih garis batasnya, kotak yang tadi terakhir kita buat. Kita klik OK, klik OK. Nah kemudian pilih tool ya, create new tool. Kemudian misal kita pakai end mill diameter 10. Oke. Dan kemudian kita hidupkan. Kemudian untuk spindle speednya silahkan dihitung pakai rumus putaran ya. Misal ketemu spindle 2000 gitu ya. Dan ini juga silahkan dihitung nanti pakai rumus bitrate ya. Misal ketemu 600 gitu. Untuk ini saya buat setengahnya dari bitrate, kemudian retract-nya 1000. Kemudian masuk ke surface parameter, untuk clearance-nya 50. Ini kita buat absolute saja. Boleh pakai incremental, itu enggak masalah. Pakai absolute juga oke. Kemudian karena ini proses rock ya, surface rock pocket, berarti harus ada yang namanya allowance atau sisa sebelum nanti kita finishing. Jadi kita buat dulu sisanya misal 0,2 mili untuk proses finishing. Kemudian untuk kita masuk ke rock parameter. Nah di sini untuk maksimum step down-nya ini nilainya 2 ya. Itu artinya setiap pemakanan nanti dia akan memakan dengan kedalaman 2 mili gitu ya. Nah ini karena 2 mili pasti untuk hasil pemakanannya pasti kasar. Itu teman-teman harus edit ya. Jadi semakin kecil nilai maksimum step down-nya ini, maka akan menghasilkan permukaan semakin halus gitu. Karena pengkasaran ya nggak masalah, pakainya misal 1 mili itu nggak masalah. Kemudian untuk entry optionnya kita aktifkan ini ya, entry helix. Kita klik, kita pilih, boleh pilih salah satu, boleh pilih helix atau rem. Kalau helix itu berarti nanti masuknya dia muter, kalau rem itu zigzag. Kemudian untuk pocket parameter, jadi ini adalah metode pemakanan ya, teman-teman bisa pilih salah satu dari cutting metodenya. Nanti silahkan dipilih yang kira-kira hasilnya bagus, bisa bersih, dan waktunya relatif lebih cepat gitu ya. Saya coba paralel spiral. Nah ini sedang proses regenerate toolpad. Oke, sudah jadi regenerate toolpad-nya.
garis biru yang muncul ini adalah regenerate-nya. Saya pencet ALT dan T untuk menghilangkan garis regenerate-nya supaya tidak mengganggu. Coba kita simulasi ya. Ini saya cepatkan. Nah, ini adalah proses pengkasarannya ya. Jadi hasilnya seperti ini. Untuk warna merah ini sepertinya terjadi kesalahan ya, mungkin di ini ini bisa kita tambah supaya aman gitu ya. Ini kita buat 100 karena titik nolnya kan bukan di atas tadi. Lihat. Atau kita cek dulu ya ukurannya ya supaya pasti. Ini kita cek ketinggiannya untuk menentukan. Oh, ternyata 25 ya. Jadi untuk glidernya 50 nggak masalah ya. Berarti ini 25, kita buat 30. Yang ini 7. Kita regenerate ulang. Kita tunggu sampai selesai. Oke, setelah selesai kita simulasi ulang. Nah, ini adalah simulasi pemakanannya ya. Nah, dari hasil pemakanan ini masih kasar ya, berarti perlu adanya proses finishing. Untuk proses finishing berarti kita pakai yang surface finish. Kita coba pakai yang ini ya, scallop. Kemudian pilih yang gambar 3 dimensinya. Oke. Containmentnya kita pilih rectangle paling luar ya. Oke. Create new tool. Kita pilih yang ini ya, yang bolus atau end mill sphere. Ini radiusnya semisal 3 ya. Diameter ya, ini maksudnya diameter 6, berarti radius 3. Oke. Bolanya dihidupkan. Bit rate-nya sama spindle silahkan dihitung nanti rumus putarannya. Untuk surface-nya ini saya aktifkan. Ini kita buat sama seperti tadi ya, 30. Ini 27. Untuk stock to live on drive-nya karena ini proses finishing berarti ini nilainya 0. Kemudian untuk finish scale parameternya, jadi ini kalau untuk menghasilkan permukaan yang halus, nilai ini harus kecil ya, semakin kecil semakin halus. Klik OK, kemudian klik OK lagi. Kita tunggu proses regenerate toolpad-nya. Ini adalah proses regenerate-nya. Ini. Kemudian kita akan simulasi. Ini saya percepat.
jadi nanti untuk proses masingnya seperti ini. Oke, ini ya, ini adalah proses regenerate ya. Ini baru untuk yang lantainya, berarti untuk yang sebelah ini, untuk yang radiusnya kita akan finishing lagi ya, finishing dengan program ini toolpad, kemudian finish, kita pilih yang contour. Untuk containmentnya saya kasih batas ini. Untuk toolnya sama, pakai bonus yang tadi, ini kita samakan dengan hitungan sebelumnya. Ini 0, ini kita buat 0,1 ya, supaya halus. Untuk kedalamannya sampai saya pilih absolut, dari mulai kedalaman 26, berarti atas ya, atasnya 25 sampai 0. Ini adalah proses pemakanannya. Oke, kita simulasi. Ini pemakanannya. Nah, ini adalah pemakanan untuk radius atasnya ya. Ini proses finishing. Oke, baik, ini adalah contoh. Nah, ini ya. Ini walaupun kelihatannya di gambar tidak halus ya, tetapi nanti ketika teman-teman praktekkan di dalam kuliah praktek CNC itu akan menghasilkan surface atau permukaan yang halus. Kemudian di sini karena belum termakan ya, ini bisa kita tambahkan pemakanan lagi ya, pakai saya buat garis batas dulu ya, jadi supaya tidak kemana-mana. Saya buat lingkaran di sini, nah sebesar ini nanti sebagai batas supaya pemakanan tidak keluar dari sini. Toolpad, finish, scallop, saya pilih ini, gambar 3 dimensinya. Oke. Untuk containmentnya saya pilih batas garis tadi. Oke. Pilih tool yang sama, ini 1000, ini juga 1000, ini 3000, ini 1000,
Ini masih sama 0,1, kita klik OK. Sepertinya ada yang salah ya. Jadi kita setting depth-nya ya. Oh, di sini mulainya dari 0, berarti itu salah ya. Berarti mulainya dari 26 sampai kita buat 20 gitu ya. Oke. Nah, ini adalah pemakanan di bagian atas. Oke, kita akan simulasi ya. Simulasi ini nanti hasilnya bagus atau tidak gitu. Saya percepat ya, biar tidak terlalu lama menunggu. Adalah pemakanan lantai yang rata, flat floor. Oke, ini adalah pemakanan dinding bolanya atau radiusnya. Kemudian ini untuk bagian atasnya ya. Masih 63%. Saya percepat lagi.
85%. Jadi untuk simulasi, kecepatan dari simulasi ini sangat dipengaruhi oleh ini ya, spek dari komputer teman-teman ya. Kalau teman-teman nanti menginginkan simulasinya yang cepat gitu dan lebih real, nanti teman-teman bisa pakai spek komputer yang grafiknya itu tinggi ya. Oke, baik, sudah 100% ya. Sudah 100%. Jadi ini hasil dari pembuatan program Surface 3 dimensi untuk proses Rock Pocket ya, Rock Pocket. Kemudian tadi ada Rock finish contour dan finish scale up untuk pemrograman CNC mill seperti gambar di layar. Oke, berarti cukup sekian ya. Demikian cara membuat program CNC mill atau 3 aksis dengan program Surface 3 dimensi. Cukup mudah ya. Jadi silahkan teman-teman nanti buat program yang sama ya, dengan contoh yang sama, kemudian nanti silahkan dikirim ke Google Classroom ya. Nanti saya share materinya di sana dan job sheetnya nanti di sana. Oke, demikian, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir dan semoga video ini bermanfaat untuk banyak orang. Jangan lupa like, komen, dan share video saya ke teman-teman yang sedang belajar software Mastercam, dan jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan materi-materi tentang atau yang di-share oleh kuliah kutub yang berikutnya. Oke, sekian, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir.